Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ramadhani, NPM 197530018. Ujian akhir praktek sistem basis data bagian 1 mengenai konseptual desain. Pembahasan mengenai masyarakat penerima bantuan sosial selama pandemi COVID-19 berlangsung. Ini adalah konseptual yang telah saya buat. Di sini ada entitas masyarakat dengan atribut NIK sebagai UID, nama dan tanggal lahir sebagai mandatori, jenis bansos yaitu opsional. Kemudian ada entitas kondisi dengan atribut tanggal sebagai UID, saat COVID sebagai mandatori, sebelum sebagai opsional. Kemudian ada entitas jenis dengan atribut kode bansos sebagai UID, jumlah dan tanggal pemberian sebagai mandatori. Dan juga ada entitas transfer dengan atribut nomor rekening sebagai UID dan bukti transfer sebagai mandatori. Selanjutnya entitas langsung, atribut ID petugas sebagai UID, bukti pengiriman dan tanggal sebagai mandatori. Kemudian entitas alamat dengan atribut kode pos sebagai UID dan nama daerah sebagai mandatori. Kemudian entitas Pemda, ID provinsi sebagai UID, nama provinsi sebagai mandatori. Dan terakhir entitas pusat dengan atribut ID pusat sebagai UID dan nama kementerian sebagai mandatori. Kemudian hubungan atau relasi antar entitas. Relasi yang pertama yaitu antar entitas masyarakat dengan entitas kondisi, yaitu many to one. Berarti masyarakat memiliki satu kondisi, sedangkan kondisi dimiliki oleh banyak masyarakat. Kemudian relasi antar entitas masyarakat dan entitas jenis, yaitu masyarakat mendapatkan satu jenis, sedangkan jenis didapat oleh banyak masyarakat. Kemudian relasi entitas masyarakat dengan entitas alamat, yaitu many to one. Berarti masyarakat memiliki satu alamat, sedangkan alamat ditempati oleh banyak masyarakat. Kemudian relasi antar alamat dengan entitas Pemda yaitu many to one. Berarti alamat dimiliki oleh satu Pemda, sedangkan Pemda memiliki banyak alamat. Kemudian ada relasi antar entitas Pemda dengan pusat, juga many to one. Berarti Pemda dimiliki oleh satu pusat, sedangkan pusat memiliki banyak Pemda yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian normalisasi. Konseptual ini sudah dinormalisasi. Bentuk normal yang pertama yaitu suatu relasi memenuhi normal pertama jika tiap-tiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal. Jadi sebelum dinormalisasi, di sini terdapat atribut keterangan dan dihilangkan karena harus memiliki nilai tunggal. Kemudian bentuk normal kedua yaitu suatu relasi memenuhi relasi kedua
jika relasi tersebut memenuhi normal pertama dan setiap atribut yang non-key bergantung pada primary key. Di sini contohnya seperti entitas alamat yang sebelumnya merupakan atribut dari masyarakat, kemudian dipecah menjadi entitas sendiri dengan atribut kode pos sebagai UID dan nama daerah. Dan normalisasi bentuk ketiga, yaitu jika relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut non-key tidak mempunyai transitif fungsional dependensi pada primary key. Di sini ada entitas kondisi yang sebelumnya juga termasuk dari atribut masyarakat, dipecah karena memenuhi bentuk normal kedua dan tidak mempunyai transitif fungsional pada primary key. Selanjutnya ARK. ARK merupakan teori nilai harapan yang mengandung dua komponen, yaitu nilai value dan tujuan yang akan dicapai. ARK hanya dapat mencapai satu pilihan. Di sini juga terdapat super type dan type yang terdapat di conceptual design. Dan di sini jenis berrelasi dengan transfer, yaitu many to one. Jenis diberikan pada satu transfer atau nomor rekening, sedangkan transfer mendapatkan banyak jenis. Demikian tugas ujian akhir praktek sistem basis data mengenai conceptual design. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.